Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Tanti. Apakah jelas suara saya, Bu? Jelas-jelas. Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Apakah Ibu memiliki waktu luang hari ini? Oh, kebetulan Ibu hari ini tidak punya banyak kegiatan ataupun janji sama orang. Bagaimana, apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu pada Ibu sekarang? Jujur ya, Bu, saat ini saya punya masalah yang cukup mengganggu pikiran saya, Bu. Kamu menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu ya. Kamu tidak keberatan, cobalah kalau jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan permasalahan itu pada Ibu. Jujur, Bu, saya bingung menceritakannya. Eh, Soalnya masalah ini udah terlalu lama juga, Bu. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Apakah Tanti Saya tidak merasa nyaman, sudah Bu. aman? Iya, Bu, saya tidak nyaman yang saya rasakan saat ini. Ibu bisa mengerti bagaimana perasaan Tanti. Oleh sebab itu, cobalah Tanti berusaha menceritakan pada Ibu apa yang menjadi persoalannya. Eh, saya merasa sangat sulit sekali belajar, Bu. Akhir-akhir ini, saya sangat susah konsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu juga nilai saya jelek, Bu. Oh begitu, lalu bagaimana? Saya bingung, Bu. Kadang saya juga malu sama teman-teman saya karena nilai saya jelek. Jika Ibu boleh tahu apa yang menyebabkan timbulnya perasaan itu dan malu terhadap teman-temanmu. Saya malu, Bu, karena keadaan saya, Bu. Bukan kadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang bagus, Bu. Lalu jika Tanti merasa bingung, kecewa pada diri Tanti, serta malu terhadap teman-teman Tanti, apa yang biasa Tanti lakuin? Saya lebih banyak di kelas, Bu. Saya minder sama teman-teman saya yang prestasinya bagus. Kadang saya juga sering melamun sendirian. Ibu sangat memahami bagaimana perasaan Tanti. Tetapi apakah dengan kamu menjauh dari teman-teman dan hanya diam di kelas saja, eh, menjadikan perasaanmu lebih baik? Tentu saja tidak, Bu. Saya merasa takut, Bu, jika saya tidak dapat menyeimbangi kepintaran teman-teman saya, Bu. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Baiklah, Nat. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, jika Ibu tidak salah tadi dalam memahami permasalahanmu, tadi Tanti bilang gitu bahwa Tanti merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian baru saja Tanti mengatakan bahwa Tanti malu terhadap teman-temannya karena khawatir tidak bisa menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya, apakah yang menjadi permasalahan paling penting yang mengganggu pikiran Tanti? Sebenarnya sih semua, Bu, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya ada masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya, Bu. Keadaan ini benar-benar membuat saya takut sama masa depan saya, Bu. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini. Dan saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa, Bu. Baiklah, Tanti. Ternyata Tanti sudah mampu memahami permasalahan yang sedang Tanti hadapi. Iya, Bu, sudah. Tetapi terkadang saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini ya, Bu. Sekarang begini, nah, bukankah yang menjadi niat dan tujuan mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya, Bu. Itu memang tujuan saya kuliah di kampus ini.
untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai apa ya, sebagai bekal saya nanti, Bu. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus, Nak. Ibu juga sangat senang gitu bahwa mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar masih bingung, Bu, karena saya datang apa? Saya datang menemui ibu meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Baiklah, Nak. Jadi begini, Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah gitu buat Tanti hadapin dan jalanin. Akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu gitu dengan teman-teman kamu pada saat berada di keadaan saat ini gitu. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu, Bu? Baik, coba sekarang kita pikirkan dan renungkan gitu ya hal ini sama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan gitu di kampus ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Karena tidak semua orang gitu bisa melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Dan banyak sekali anak-anak di luar sana gitu yang ingin meneruskan pendidikannya gitu di perguruan tinggi, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor seperti ekonomi ataupun dan lain hal sebagainya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tanti. Tanti masih bisa kuliah dengan lancar sampai saat ini, bukan begitu? Iya, Bu, memang benar yang dikatain sama ibu. Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dengan mewujudkan cita-citamu. Jangan merasa malu dengan temanmu. Kamu tidak, kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu. Teruslah belajar dengan baik, serta mintalah dukungan kepada kedua orang tuamu untuk tidak menyalakan TV saat kamu belajar bila memang itu menjadi salah satu faktor kamu tidak dapat belajar yang maksimal. Iya, Bu, mulai saat ini juga saya melakukan yang seperti ibu katakan. Tapi gimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman saya, Bu? Ibu rasa tak tak ada masalah gitu ya, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, mungkin maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri dengan bergaul dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka, nak, karena dengan kamu menghindar, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Baik, Bu, saya akan melaksanakan yang apa ibu katakan. Tapi sepertinya saya bakal menunggu waktu yang lama, nggak langsung gitu ya, Bu. Iya memang karena mungkin kita juga tahu gitu ya bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang instan dan butuh proses. Lalu secara bertahap, secara perlahan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya, Bu, sekarang saya sudah paham dan apa yang harus saya lakukan. Memang harus begitu, Nak. Coba Tanti rubah gitu misalkan cara belajarnya agar setiap belajar dapat hasil yang baik. Coba mulai besok lakukan gitu belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh, karena udara dan suasana pagi hari ini sangat sejuk dan tenang. Itu akan mempengaruhi pada proses pembelajaran di pagi hari karena biasanya kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Oh iya, Bu, baik, Bu. Mulai besok pagi saya akan mencoba saran dari Ibu. Yakinlah, nak, kamu pasti akan bisa berhasil dan
dapat meningkatkan prestasimu kembali, karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah, tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadilah suatu eh, apa ya, yang bikin kita untuk memotivasi menjadi lebih baik. Iya Bu, emang benar yang dikatakan Ibu. Saya benar-benar sudah mengerti dan paham Bu, bahwa saya harus menerima semua itu dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya Bu. Syukurlah, nah, sekarang kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan permasalahan pada ibu? Terima kasih ya Bu. Sekarang saya sudah merasa lega dan lebih tenang juga Bu dengan saya bercerita kepada Ibu. Beban saya menjadi berkurang Bu, Alhamdulillah. Apakah ada yang ingin Tanti sampaikan? Saya rasa tidak, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas nasihatnya dan waktu yang udah Ibu berikan, udah ngeluangin waktu di Zoom meeting ini ya, Bu. Saya mohon pamit dulu, Bu. Baiklah, nah, sama-sama. Semangat terus ya. Baik, Bu. Permisi, Bu. Selamat siang. Ya, Sehat-sehat ya, Bu. iya.